belajar dengan dosen pengampu Eva Yulina, SPSI, MPSI, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area yang ingin memperkenalkan diri. Saya Ren Asmi, NPM 218600193. Saya Febiola Triliani dengan NPM 218600218. Saya Septian Azamuri dengan NPM 198600182. Saya Seri Irawani dengan NPM 218600200. Saya Kilasa Dia dengan NPM 218600235. Saya Laura Febiola Syaan dengan NPM 218600152. Saya Fadila Ramadhani Ginting NPM 218600175. Setelah perkenalan tadi, kami akan memaparkan video tentang meningkatkan motivasi belajar. Tonton sampai habis ya. Abang itu kenapa ya? Kita sampai kayaknya dia lagi jenuh atau lagi banyak tugas ya? Atau lagi ada masalah keluarga juga? Jadi sih. Kamu kenapa kok kayaknya lagi banyak pikiran atau lagi banyak tugas? Nih lagi bingung pembagian waktu, soalnya kan kuliah banyak tugas, jadi aku juga kerja satu sisi, jadi bingung aja. Kerja abang menyita waktu gitu ya sehingga nggak bisa ngerjain tugas yang diberikan atau nggak bisa membagi waktu? Susah kali bagi waktu, soalnya tugas banyak, kerjanya juga banyak habisin waktu, jadi tidur kurang, ngatur jamnya itu susah. Jadi gimana cara aku ngadepi masalah ini, situasi kayak gini menurut lo? Kalau kayak gitu ya abang harus bisa manage waktu abang antara kerja, kerjain tugas, kuliah, istirahat. Karena kalau itu berantakan ya pasti semuanya bakal berantakan. Selain solusi yang telah diberikan oleh teman saya, tentunya sangat penting untuk kita mengubah diri kita sendiri agar menjadi orang yang lebih bijak dalam mengatur waktu. Bagaimana cara kita untuk mengatur waktu? Tentunya kita harus mempunyai motivasi dalam diri kita untuk berubah menjadi orang lebih baik. Berhubungan dengan motivasi, selanjutnya teman saya akan menjelaskan apa itu motivasi belajar. Jadi, kepada teman-teman semua, untuk memotivasi belajar itu ada motivasi dari dalam diri kita dan dari luar. Tapi yang paling penting, kita itu bisa memotivasi diri sendiri. Itu akan lebih kuat daripada kita mengharapkan motivasi hanya dari luar. Macam-macam motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Prinsip-prinsip motivasi belajar menurut Jamarah tahun 2011 dibagi menjadi 6. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka ia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Motivasi intrinsik lebih utama dikarenakan jika anak didik memiliki motivasi intrinsik, semangat belajarnya sangat kuat. Ia sudah mengetahui apa yang harus dilakukan tanpa diperintah, sehingga keberhasilan belajar akan mudah dicapai. Ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Meskipun hukuman tetap diberlakukan dalam memicu semangat belajar anak didik, tetapi masih lebih baik penghargaan berupa pujian. Hal ini akan memberikan semangat kepada anak didik untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kebutuhan anak didik adalah keinginannya untuk menguasai sejumlah ilmu pengetahuan.
Melalui penguasaan pengetahuan ini, anak didik mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki untuk mengembangkan diri. Kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan semua tugas-tugasnya, sehingga menjadi pribadi yang percaya diri dan optimis. Dan yang terakhir, yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seorang anak didik. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut, peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut Sardiman, tahun 2016, motivasi belajar memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Keinginan untuk mewujudkan cita-cita akan menimbulkan kemauan yang kuat untuk bersemangat belajar sehingga mempertinggi motivasi belajar. Kedua, kemampuan siswa. Dengan dimilikinya kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, maka akan timbul kepuasan hati siswa yang pada akhirnya mempertinggi motivasi belajar. Ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang sehat jasmani dan fisiologi siswa yang stabil akan mempertinggi motivasi siswa. Sebaliknya, yang labil dan sakit akan menimbulkan rasa enggan serta malas belajar. Keempat, kondisi lingkungan siswa. Dengan adanya kondisi lingkungan yang aman dan nyaman, maka motivasi belajar siswa akan meningkat. Kelima, unsur-unsur dinamis belajar atau pembelajaran. Dalam hal ini meliputi bahan pembelajaran, alat bantu belajar, suasana belajar, dan sebagainya, yang dapat mengorganisir siswa dalam pembelajaran akan mempertinggi motivasi belajar siswa tersebut. Terakhir, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Hal ini mencakup upaya di saat belajar dalam kelas, di sekolah, maupun di luar sekolah. Kepiawaian seorang guru dalam dinamisasi proses pembelajaran tersebut. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menggairahkan anak didik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menggairahkan anak didik? Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari, guru harus berusaha menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. Ia harus selalu memberikan kepada anak didik cukup banyak hal-hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan. Guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai disposisi awal setiap anak didiknya. Yang kedua, memberikan harapan realistis. Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Untuk itu, guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap anak didik di masa lalu. Yang ketiga, memberikan insentif. Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah kepada anak didik. Dapat berupa pujian, angka yang baik, dan sebagainya atau atas keberhasilannya. Sehingga anak didik terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Dan yang terakhir, ada mengarahkan perilaku anak didik. Nah, mengarahkan perilaku anak didik adalah tugas guru. Di sini guru dituntut untuk memberikan respon terhadap anak didik yang tak terlihat langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Studi kasus yang kami ambil ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Yuli, Muhammad Asrori, dan Indri.
Dalam jurnal yang mereka tulis mengangkat kasus peserta didik kelas 7 SMP Negeri 10 Pontianak. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara, observasi, dan teknik home visit. Berdasarkan alternatif pemberian bantuan yang telah diberikan kepada subjek kasus di SMP Negeri 10 Pontianak, hasil yang telah diperoleh dari 2 subjek kasus tersebut berinisial A dan M. 2 subjek kasus tersebut adalah mengalami perubahan dan peningkatan yang baik terutama terhadap motivasi belajarnya. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan terhadap peserta didik yang motivasi belajarnya rendah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus. Penulis mengatakan ketika di rumah A lebih sering bermain ketimbang belajar dan terkadang ia juga jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sumber data untuk subjek kasus 2, maka diketahui bahwa subjek kasus 2 merupakan anak pertama dari 1 bersaudara. Ia tinggal bersama ibu dan neneknya. Sedangkan ayahnya bekerja sebagai wira swasta, sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keadaan ekonomi yang bisa dibilang sangat bercukupan karena ayahnya merupakan pengusaha. Berdasarkan hasil kunjungan di rumah, diketahui kegiatan subjek kasus di rumah adalah bermain, dan ketika ia pulang sekolah, M langsung pergi untuk bermain di luar rumah. Biasanya M bermain bersama abang sepupunya untuk bermain motor, dan kurangnya perhatian dari orang tua sehingga M mencari kesibukan lain dengan bermain di luar dengan abang sepupunya sehingga M lupa waktu belajar. Semoga bermanfaat ya. Never